Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kita akan mengkaji satu kitab karya seorang ulama yang terkenal dengan panggilan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yakni yang nama aslinya adalah Muhammad bin Abi Bakrin. Beliau memiliki kunyah yakni Abu Abdillah Syamsuddin. Dia seorang yang lahir di tahun 691 Hijriyah. 691 Hijriyah bertepatan dengan tahun 1292 Miladiyah. Beliau lahir di kota Damaskus, salah satu kota yang berada di negeri Syria, yang Syria ini termasuk negeri Syam. Beliau adalah seorang ulama besar, al-hafidh, karena dia adalah orang yang hafal Al-Quran, juga mendapatkan julukan Al-Mutqin tentang keilmuannya, dan juga dia disebut dengan An-Naqis, yakni An-Naqid, apa artinya kritikus ya kalau bahasa kita sekarang itu. Orang yang memang memiliki kemampuan untuk mengkritik atau dengan ilmunya dia membangun yakni karya-karya ilmiah yang bermanfaat untuk meluruskan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan pada zamannya. Karena beliau hampir dikatakan banyak mewarisi ilmu dari gurunya, yakni Imam Ibnu Taimiyah, yang sangat kritis juga di dalam menghadapi berbagai macam kesyirikan dan bid'ah pada masanya. Di antara karya beliau yang akan kita pelajari hari ini yakni kitab Ad-Da wad-Dawa. Ad-Da yaitu penyakit, Ad-Dawa yaitu obat. Ad-Da wad-Dawa berarti penyakit dan obatnya. Karena kalau ada penyakit, fa insyaallah nanti akan ada obatnya. Beliau memakai kata ad-dawa yang artinya lebih dekat dengan istilah obat.
Karena ini berarti sifat umum daripada sesuatu yang dapat menyembuhkan. Berbeda dengan asy-syifa. Kalau syifa itu penyembuh atau penawar. Jika ada racun maka dia adalah penawarnya. Ad-dawa dan asy-syifa ini cuma membedakan antara keumuman dan kekhususan. Kalau ad-dawa itu obat, dan obat ini kita fahami sifatnya relatif, yang artinya kadang menyembuhkan, kadang tidak menyembuhkan. Beda dengan asy-syifa. Kalau asy-syifa itu pasti menyembuhkan. Makanya Al-Quran disebut dengan asy-syifa, penyembuh, penawar. Demikian pula yang pernah kita sebut dengan asy-syifa itu ketika kita berdoa minum air Zam-Zam. Kita minta apa? Syifa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an. Bukan thayyiban. Kalau thayyiban itu zikir ba'da subuh. Kalau ini wasi'an, dan ditutup dengan wasyifaan min kulli da', dan penyembuh atau penawar. Karena sifat dari asy-syifa itu kepastiannya, ya, dapat menawarkan dan menyembuhkan. Beda dengan ad-dawa yang sifatnya umum. Dan termasuk di dalamnya yakni berbagai macam bentuk pengobatan-pengobatan yang bersifat ya duniawiyah, wallahu a'lam. Baik, kita mulai dari pertama untuk menyingkat waktu, yakni kita baca muqaddimah dalam kitab ini dengan memohon pertolongan Allah. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk mempelajarinya sampai selesai. Su'ila Syekhul Imamul 'Allamah Al-Mutqinul Hafizun Naqidu. Syekhul Imam Al-'Allamah Al-Mutqin Al-Hafidh An-Naqid, yakni Syamsuddin Abu Abdillah. Beliau ditanya, yakni beliau bernama Muhammad bin Asy-Syaikh At-Taqiyuddin Abi Bakrin, Muhammad bin Syekh Taqiyuddin Abu Bakar, al-ma'ruf bi Ibnul Qayyim al-Jauziyati, yang terkenal dengan panggilan Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Beliau ditanya, semoga Allah menambahkan keutamaan kepada beliau dan bisa mengambil faidah. Semoga kita bisa mengambil faidah dari tulisan beliau, karya beliau yang akan kita kaji. Ma taqulus sadatul ulama'u, apa menurut engkau atau pendapatmu, dan juga yakni para ulama, a'immatud-din, pemimpin agama radhiyallahu taala anhum ajmain, semoga Allah meridhoi mereka semuanya, fi rajulin ibtuliya bibaliyah, yakni tentang seorang lelaki yang diuji dengan sebuah cobaan atau musibah. Wa alima annaha inistamarrat bi, sementara dia mengetahui bahwa ujian itu terus berlanjut, tidak usai. Afsadat alaihi dunyahu wa akhirahu, hampir ujian itu membuat
rusak urusan dunia dan akhiratnya. Karena tidak berhenti-berhenti ujian ini menimpa dia. Waqad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin. Sementara dia selalu berusaha untuk mencari cara menanggulangi musibah tersebut, akan tetapi fama yazdadu, tidaklah bertambah baik, illa tawakkudan wa syiddatan, melainkan bertambah parah dan bertambah bertambah parah dan bertambah-tambah, menyebabkan susah ya, tambah menderita ya, tambah menderita. Semakin keras itu ujiannya. Fama al-hillatu fi daf'iha, maka bagaimanakah jalan untuk mencegah hal itu? Wa mat-tariqu ila kashfiha, dan juga bagaimana cara untuk menghilangkan atau mengangkat ujian tersebut. Farahimallahu ta'ala man a'ana mubtala, maka semoga Allah tabaraka wa ta'ala merahmati yakni orang-orang yang memberikan pertolongan bagi orang yang tertimpa musibah tersebut. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Aftuna ma'jurin, maka kami memberikan fatwa kepada orang-orang yang yakni tertimpa musibah tersebut. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Kemudian jawaban dari beliau Imam Ibnul Qayyim, faqataba Syekh radhiyallahu taala anhu, beliau menulis, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, amma ba'. Beliau katakan dalam tulisannya, faqad thabata fi sahihil Bukhari, telah ditetapkan atau terdapat riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari hadis riwayat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah juga akan menurunkan shifaan, yakni penyembuhnya, penawarnya. Hadis ini terdapat di Sahih Al-Bukhari di nomor 2699, nomor asli ya. KBC nggak cocok. Nanti antum cari sendiri. Wa fi Sahihil Muslim, adapun di dalam Sahih Muslim di nomor 2204, di sini disebutkan dari jalur yang berbeda, diriwayatkan min hadis Jabir bin Abdullah, dari hadis Jabir bin Abdullah, qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawaun, bagi setiap atau tiap-tiap penyakit itu pasti ada obatnya. Fa idza usiba dawaun ad-da'i, maka jika obat itu relevan, cocok dengan penyakitnya, bara'a biiznillah, maka penyakit itu akan hilang atas izin Allah.
Artinya orang itu akan sembuh, dihilangkan dari penyakitnya biiznillah, atas izin Allah. Wa fi musnadil Imam Ahmad, di dalam musnad Imam Ahmad, min hadisi Usama bin Syarik, dari hadis yakni Usama bin Syarik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menurunkan penyakit, melainkan Allah juga akan menurunkan penyembuhnya. Saya tidak mengatakan obatnya, tapi apa? Penyembuhnya, ya. Alimahu man alimahu, maka sebahagian orang mengetahuinya, wa jahilahu man jahilahu, dan sebagian orang tidak mengetahuinya. Artinya tidak semua orang tahu tentang penyembuh dari penyakit itu. Makanya harus perlu belajar tentang ilmu yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baik itu penyakit fisik ataupun non fisik. Dokter aja belajar kan ya, berapa tahun itu. Apalagi juga yakni penyakit jiwa, penyakit yang non fisik. Maka juga perlu belajar dengan cara menuntut ilmu. Dan itu lebih berbahaya penyakit ini dari penyakit fisik. Orang meninggal karena penyakit fisik, selama dia tidak punya penyakit jiwa, dan puncak dari penyakit jiwa itu adalah kesyirikan, maka orang itu selamat di akhirat walaupun binasa di dunia. Tapi kalau orang sehat dalam urusan fisiknya, tapi jiwanya sakit, mati tidak membawa tauhid, mati dalam kesyirikan, dia selamat dunia tapi binasa di mana? Binasa di akhirat. Mati kena corona dengan mati karena berbuat syirik, lebih mending mana Pak? Temen tak? Tapi kon kok sik wedi ae? Hah? Gak ngaji gara-gara wedi corona. Wa fi lafdzin, dalam lafaz yang lain, innallaha lam yadha' da'an, sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit illa wada'a lahu shifaan, melainkan Allah juga akan meletakkan penyembuhnya atau penawarnya, au dawaan, atau obatnya, illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit saja yang tidak ada obatnya. Faqalu, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma huwa, apakah penyakit yang satu itu? Qal, Nabi menjawab, al-haram. Apa al-haram? Yakni penyakit tua. Ada enggak orang yang sembuh dari penyakit tua? Halo? Mari tua terus mari ngono enom maneh. Umur swidak 70 mari ngono ngombe obat dadi cilik maneh, ada enggak? Enggak ada. Ini pasti tidak ada cara apapun untuk mengembalikan kepada yakni keremajaan, enggak ada. Kecuali nanti di mana? Di surga. Karena di surga umurnya adalah apa? Baina salasin, yakni antara 30 dan wasalasa salasin, yakni 33, antara 30-33. Nah itu muda terus, nggak akan pernah tua. Baik.
wa hadza ya'ummu adwa al-qalbi war-ruhi wal-badani wa adawiyataha, dan penyakit di sini secara umum, baik itu meliputi penyakit hati, penyakit ruh, juga termasuk penyakit fisik atau jasad atau badan. Demikian pula yakni obatnya secara umum juga. Wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang menjadikan yakni kebodohan itu termasuk di antara penyakit. Ada penyakit yang namanya al-jahlu, yaitu apa tadi? Kebodohan. Dan kalau orang kena penyakit kebodohan ini, rata-rata sadar nggak kira-kira? Pak, kulo ajenge berobat, Pak. Lu kan lara apa? Kulo lagi goblok, Pak. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau lagi panas, meriang, banyak orang datang berobat. Tapi ketika dia kena penyakit kebodohan, nggak ada orang yang kemudian segera dia ke tempat pengobatan. Itu. Tapi memang nggak ada, Pak, secara resmi apa? Rumah sakit khusus kebodohan, nggak ada. Terutama kebodohan terhadap ilmu apa? Ilmu din. Tapi sebetulnya ada, cuman tidak disebut rumah sakit. Tapi disebut sebagai apa? Ya, sebagai tempat-tempat pendidikan. Nah, tempat pendidikan itu apakah di situ disebut ma'had ataukah disebut majelis taklim, ya paling tidak. Itu sebetulnya rumah sakit. Sakit dari apa, Pak? Sakit dari kebodohan. Berarti orang yang sedang menuju ke majelis taklim, dia sedang apa? Berobat. Makanya nek ditakoi wong aja gaya-gaya nang durek taklim. Gak usah kan dilono sombong bendino taklim, ya kan? Bilang aja apa kon berobat. Nang direk berobat. Nah, gitu. Karena orang kemudian mengatakan apa? Oh, iku loro bendino ya. Ya memang kita ini sakit karena selamanya kita ini jahil. Makanya kita lebih waspada mestinya dari penyakit apa? Al-jahlu, yaitu kebodohan. Faruya Abu Dawud fi sunanihi, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Di sini disebutkan, yakni di nomor 336. Min hadits Jabir bin Abdullah, dari hadisnya Jabir bin Abdullah qol, dia berkata, kharajna fi safarin, kami keluar dalam sebuah perjalanan, fa asaba rajulan minna hajarun, salah seorang di antara kami ada yang terkena musibah, tertimpa sebuah batu. Nggak tahu itu, mungkin batu jatuh dari atas mungkin ya. Fasajjahu fi ra'si, sehingga kepalanya itu apa ya? Ya mungkin bocor ya. Yang jelas di sini adalah sakitnya parah mungkin. Mungkin ya bocor sampai keluar darah kepalanya. Summa ihtalama, kemudian orang ini mimpi basah. Mimpi basah. Jadi jangan dianggap aneh. Antum jangan, lah yo cek nemen nih loro yo kok sih ihtilam, ya kan? Mimpi basah. Yang namanya manusia. Karena itu merupakan sunatullah. Yang bisa jadi maaf ya, mani itu keluar secara alamiah. Karena memang sudah Allah yang menghendaki ya. Entah apa sebabnya. Tapi yang jelas menurut riwayat ini, dia dalam kondisi sakit yang parah itu ternyata masih bisa mimpi apa?
mimpi basah. Mungkin ya karena over, ya sudah penuh kali ya. Fasa'ala ashabahu, kemudian dia bertanya kepada teman-temannya. Faqal, lantas temannya memberikan saran dengan dia bertanya, mengatakan, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, apakah ada keringanan bagiku untuk tidak mandi besar, mandi jinabat, tapi cukup dengan apa? Tayammum. Qalu, para sahabatnya mengatakan, mana jidulaka rukhsatan, tidak ada rukhsah bagimu, nggak ada keringanan untukmu. Wa anta taqdiru 'alal ma, karena kau masih mampu menggunakan air. Kata sahabatnya. Faktasala, maka orang yang sakit ini mandi akhirnya. Famat, kemudian dia mati. Kenapa, Pak? Lah kondisinya sakit seperti itu, kemudian mandi jinabat, kepalanya harus diguyur apa, Pak? Air, Pak. Ya apa? Dasi pecah, maaf, ya walaupun retak titik ya. Bocor halus ngawur ae. Ya bocor ya kan. Keluar darah, kemudian kena air. Akhirnya qadarullah meninggal orang ini, Pak. Kemudian setelah itu terjadi, apa yang dilakukan? Ya tentu ya diperlakukanlah dia sebagaimana orang yang meninggal ya. Kemudian berlalu peristiwa itu. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala kami sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhbira bidzalik, aku mengabarkan hal itu kepada beliau. Faqal, lantas Nabi bersabda, qataluhu, dia telah membunuhnya. Siapa yang telah membunuhnya tadi? Yang berfatwa disuruh apa tadi? Disuruh mandi. Dia telah membunuhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qatalahumullah, semoga Allah memeranginya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala sa'alu idh lam ya'lamu, kenapa dia tidak bertanya jika dia tidak mengetahui ilmunya? Tanya dong. Jangan asal berfatwa, akhirnya fatal jadinya. Orangnya jadi apa, Mak? Mati. Ya. Maka Nabi mengatakan, fa innama shifa'ul 'ai as-su'al. Karena sesungguhnya obat orang yang bodoh itu adalah as-su'al, dengan cara bertanya. Innama kana yakfihi ayyatayammama, maka sesungguhnya cukup baginya bertayammum. Fayasira au ya'siba ala jurhihi khirqatan. Apa yang harus dia lakukan? Caranya yaitu dengan menutupi lukanya ini dengan sehelai kain. Kemudian summa yamsaha 'alaiha, kemudian luka yang ditutup dengan kain ini diusap dengan debu atau ditayamumi, ya, diusap dengan tayamum tadi itu, tidak diguyur dengan air. Diusap, fayaksila sa'ira jasadi. Adapun selain kepalanya, dia harus mandi, diguyur dengan air rata ke seluruh tubuhnya. Ini sekaligus ilmu. Cara kalau kita dalam kondisi sakit yang tidak boleh kena air, maka bagian yang tidak boleh kena air itu tidak diguyur air, selebihnya kita guyur air. Baik. Ada lagi dulu peristiwa kan, dia junub nggak nemu air, betul-betul nggak ada air ini. Cuman dia berijtihad, akhirnya apa? Guling-guling di atas pasir, ya, guling-guling karena nggak ada air. Dia berguling-guling di atas pasir. Padahal cukup dengan cara apa? Tayammum jika nggak ada air.
Tibake niru sapa? Kucing ya. Kucing iki lho ya ajus jinabat ya kan. Kucing kalau setelah itu kan guling-guling di atas tanah kan. Ono enggak kucing adus? Enggak ono, kucing garong itu. Kucing seperti itu, tapi orang kafir, lihat orang kafir habis junub seperti itu, dia mandi enggak? Halo? Ya kalaupun mandi, cuman mandi apa? Mandi kucing. Ya mandi biasa, nggak ada syariatnya. Kalau kita kan bukan sekedar menghilangkan najis, tapi ini merupakan syariat. Ya, ini salah satu contoh orang yang tidak memiliki ilmu kemudian dia berfatwa, akhirnya apa? Mengakibatkan yakni kemadorotan yang besar sampai kepada apa? Kematian. Bisa jadi kematian orang lain, bisa jadi kematian dirinya sendiri yang berfatwa. Bisa jadi. Contoh yaitu orang yang membunuh 100 orang, tahu kisah itu kan? Kan dia datang ke seorang abid ahli ibadah, tapi nggak punya ilmu. Ahli ibadah nggak punya ilmu. Ditanya, saya sudah membunuh 99 orang, apakah Allah mengampuni dosa saya? Katanya apa? Tidak. Kau niku wis bejat, kau niku mateni wong 99 kalau bahasa kita. Akhirnya digenapin jadi berapa? 100. Itu contoh fatwa yang membawa madorot kepada apa? Dirinya sendiri. Ini juga fatwa apa? Yang membawa akibat buruk kepada orang lain. Fa akhbara annal jahla da'an. Maka dari hadis ini Nabi mengabarkan kepada kita bahwasannya kebodohan itu adalah penyakit, wa anna syifa'ahu as-su'alu, dan penawarnya adalah yakni bertanya. Bertanya kepada siapa? Ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada para ulama jika kau tidak mengetahui. Wa qad akhbara Allah subhanahu 'anil Qur'ani annahu shifaa'un. Allah Jalla wa Ala yang Maha Suci telah mengabarkan kepada kita bahwa Al-Quran dia merupakan penawar, penyembuh. Faqala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala fi suratil Fussilat, dalam surah Fussilat, fi ayatin arba'in, ayat 44. Surah 41 ayat 44. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa 'arabi qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa." Boleh terjemahkan? Silakan. Sekiranya kami jadikan Al-Quran itu dari bahasa selain Arab atau Ajam, mulai dari situ. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan. Apa kata mereka? Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Laula fussilat ayatuh. Kenapa kok ayat-ayatnya tidak dijelaskan? Manusia itu begitu, Pak. Ada aja celah untuk mengkritisi. Terutama ketika hawa nafsu yang berbicara, akalnya yang berbicara. Kemudian Allah bantah. Kenapa Al-Quran itu dengan bahasa Arab, tidak dengan bahasa yang lain? Maka Allah bantah. Apa kata Allah? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasul adalah orang Arab? Iya. A'jamiyyu wa Arabiyyu. Apakah mungkin Al-Quran itu bahasa selain Arab sementara nabinya orang Arab? Kan aneh gitu. Kira-kira gimana? Quran basa Madura, nabine wong Arab. Bingung nggak? Bingung gitu. Makanya bahasanya bahasa Arab.
karena Nabi adalah orang Arab. Gitu. Tapi kalau seandainya yang mempelajari bukan orang Arab, Al-Qur'annya bahasa Arab, masih memungkinkan kita bisa mempelajari. Karena ilmu Allah itu akan ditanamkan dalam hati orang-orang yang dikehendaki. Siapapun dia, nggak harus orang Arab. Karena ada hidayah. Faktor hidayah ini yang menentukan. Kemudian, katakanlah Muhammad, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin atau yang beriman. Iya, dia Al-Quran itu adalah lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Pertama, huda, petunjuk. Yang kedua, wasyifa, penyembuh, penawar. Bahkan bukan hanya itu, Al-Quran itu apa? Dalam surah Al-Baqarah 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Bayan, penjelasan dari petunjuk itu. Wal furqan, apa al-furqan? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam ayat yang lain apa? Rahmat, yaitu surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra pada ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Bukan hanya syifa tapi rahmat. Untuk siapa? Shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Ada lagi selain itu? Huda, bayan, furqan, rahmat, syifa. Ini. Wa minha huna libayanil jinsi la litab'id. Kata-kata min dalam surah Al-Isra 82, coba di situ disebutkan Al-Isra 82. Wa minal Qur'an, wa minal Qur'ani, dan dari Al-Qur'an itu. Coba terjemahnya di situ gimana? Ya. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Wa minal Qur'ani, dan dari Al-Qur'an itu kami telah menurunkan apa? Kami telah menurunkan, berarti kata-kata min di situ jangan diartikan sebahagian. La litab'id, bukan arti sebagian dari Quran. Bukan. Ya. Wa nunazzilu, dan telah kami turunkan minal Quran, dari Al-Quran itu. Makna min di situ bukan sebagian Al-Quran, tapi makna min di situ adalah apa? Libayanil jinsi, menunjukkan atau menerangkan tentang jenis. Ternyata ada penyembuh, yakni dari Al-Quran. Penyembuh-penyembuh yang lain ada, penyembuh-penyembuh yang lain ada, tapi ada yang dari Al-Quran. Maksudnya apa? Ada jenis penyembuh itu adalah apa? Al-Quran, dari penyembuh itu. Di samping ada yang mungkin Allah turunkan berupa fisik. Seperti apa? Yaitu air zam-zam. Itu juga bagian dari apa? Penyembuh. Ada lagi mungkin tanaman-tanaman yang disebutkan Nabi, yakni apa? Habbatus sauda, penyembuh dari segala penyakit, illas sam, kecuali apa? Kematian, kata beliau. Tapi jenis penyembuh yang lain di sini apa? Yakni Al-Quran. Jadi lijinsi, bukan untuk menunjukkan bahwa sebagian Al-Quran itu penyembuh, sebagiannya tidak. Bukan, semua penyembuh. Kenapa? Fa innal Qur'ana kulluhu shifaa'un
wa rahmatul lil mu'minin. Karena sesungguhnya Al-Quran itu semuanya dia berfungsi sebagai penyembuh dan rahmat. Jadi tidak ada satupun ayat yang tidak dapat menyembuhkan. Semuanya. Walaupun di situ hanya satu kalimat. Dan kalimat yang paling banyak di dalam Al-Quran, di situ pada setiap surat mesti ada kalimat apa di situ? Bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Semua ayat, semua surat ada nggak? Diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah Al-Bara'ah atau At-Taubah. Sehingga yang kurang ini dilengkapi dengan Bismillah yang terdapat di dalam surah An-Naml tentang surat Nabi Sulaiman terhadap Ratu Balqis. Ya, baik. Kama qala fil ayatil mutaqaddimah, sebagaimana diterangkan pada ayat sebelumnya, fahuwa shifaa'un, bahwa Al-Quran itu adalah penawar, penyembuh lil qulubi, yakni penyembuh terhadap hati, min da'il jahli, dari penyakit kebodohan, wasyakki warraibi, dan juga keragu-raguan. Atau ar-raib sama, ar-raib wasyak, boleh dikatakan bimbang, boleh dikatakan ragu. Kadang-kadang dua-duanya dipakai, aku bimbang dan biasanya jadi satu. Makanya dalam kalim Al-Quran sendiri kadang Allah menyebut dengan asyak, kadang disebut dengan ar-raib. Sama. Walam yunzilillahu minas sama'i shifa'an qatta, dan Allah sama sekali tidak akan menurunkan, yakni dari langit, penawar atau penyembuh, amma, yang lebih baik, yakni sifat penyembuhannya, wala anfa, dan Allah tidak menurunkan dari langit penyembuh yang lebih bermanfaat, wala a'zama, dan lebih agung, wala anja'a, yang lebih dapat menyembuhkan penyakit, fi izalatid da'i, yang dapat mengangkat, menghilangkan penyakit itu, minal Qur'an, daripada Al-Quran. Makanya kalau Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebelum kita mengkonsumsi obat-obat kimiawi, maka manfaatkan dulu penyembuh yang pasti menyembuhkan. Apa itu? Al-Quran. Dan ini adalah mukjizat yang sampai hari ini ada. Mukjizat terbesar Nabi apa? Al-Quran. Memang Nabi diberi mukjizat, bisa membelah bulan, tangannya bisa keluar air untuk berwudu, dan masih banyak mukjizat-mukjizat Nabi yang lain. Tapi mukjizat terbesar, bahkan lebih besar dari tongkat Nabi Musa yang bisa membelah apa? Laut, yaitu Al-Quran ini. Dan mukjizat Al-Quran ini masih ada nggak? Masih ada. Mukjizat-mukjizat yang lain ada atau tidak? Tongkatnya Nabi Musa ada nggak? Nggak ada. Mengani ojo aku ini tongkatku rek luwih sakti. Ada yang ngaku-ngaku kalau nggak tongkatnya Nabi Musa, tongkatnya Sunan Kalijogo, atau orang delok filmnya. Ya, dincepno mara-mara dadi apa? Ula ya kan. Apa temenan iki? Ya, jangan kita dikelabui dengan cerita-cerita fiksi atau fiktif seperti itu. Tapi kalau cerita yang jelas hak, yaitu apa? Tongkat Nabi Musa. Tapi nanti bakal ada tongkat Nabi Musa itu, nanti ada di akhir zaman. Cuman bukan dipegang oleh orang. Yang megang siapa? Dabatul ard, binatang melata yang keluar dari perut bumi. Setelah matahari terbit dari sebelah barat, pada waktu duha muncul binatang melata keluar dari bumi ini. Dan dia membawa apa? Dua mukjizat. Tongkat Nabi Sulaiman, tongkat Nabi Musa, dan cincin Nabi Sulaiman. Nanti antum pelajari itu tentang tanda-tanda kiamat yang besar.
hanya dibawa oleh itu. Dan binatang itu belum keluar. Nah, Al-Quran mukjizat terbesar ada di tangan kita. Kenapa kita tidak manfaatkan? Makanya sebelum kita berobat kemanapun, maka Al-Quran jadikan yakni penyembuh pertama. Ngelurek, gimana caranya? Hilang pusingnya. Pakai sebagai penyembuh. Bacalah Al-Quran. Dibacakan Al-Quran. Usap di tempat yang sakit. Baik. Bahkan di dalam kitab Tibun Nabawi diperbolehkan memakai media air. Tapi harus jelas, yang dibacakan semua adalah Al-Quran. Tidak boleh dimix dengan yang lain. Kadang dimix dengan mantra, nggak boleh. Habis baca Quran, baca mantranya, nggak boleh. Hati-hati, berarti itu telah melakukan kesyirikan. Baik. Waqad thabata fis sahihain, telah diriwayatkan sebuah hadis terdapat dalam Bukhari dan Muslim min hadis Abi Sa'id, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safrati safiruha. Beberapa sahabat Nabi melakukan perjalanan di mana mereka berjalan hatta nazalu ala hayy min ahya'il Arab, hingga dia sampai di sebuah perkampungan orang-orang Arab Badui. Kemudian fastadhafuhum, para sahabat ini minta supaya dijamu. Dan itu hak dari tamu, Pak. Hak tamu itu kalau kita memasuki sebuah desa, kita ini berhak untuk dijamu. Kalau kita tidak dijamu, kita boleh mengambil hak kita. Boleh mengambil hak kita. Itu ada di Sahih Abu Dawud 4604, ya. Hak kita sebagai tamu itu harus dipenuhi oleh tuan rumah. Ini. Tapi fa'abau ayyudayyifuhum, mereka penduduk desa itu enggan untuk menjamu tamu tersebut. Faluddigha sayyidu dzalikal hayy, maka kepala suku desa tersebut tersengat binatang berbisa. Ada kemungkinan di sini adalah yakni kalajengking. Ya. Terkena sengatan kalajengking. Fasa'u lahu bikulli syai'in, mereka telah berusaha untuk menyembuhkan dengan berbagai macam cara. Falam yanfa'uhu syai', tapi tidak bermanfaat sama sekali. Faqala ba'dhum li ba'd, sehingga mereka akhirnya apa? Berkata antara yang satu dengan yang lain, lau ataitum haula'ir rahta alladzi nazalu, kenapa kau tidak meminta kepada para pengembara, orang yang baru datang, yakni ke desa kita tersebut, la'allahu ayyakuna inda ba'dihim syai', mungkin di antara mereka memiliki sesuatu yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan, yakni kepala kampung kita. Fa'tuhum, kata yang lain, coba datangi mereka. Faqalu, maka mereka mendatanginya dan berkata, ya ayyuhar rahtu, hai para pengembara, inna sayyidana ludigha, sesungguhnya kepala kampungku telah digigit binatang berbisa. Wasa'yana lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai', kami sudah berusaha untuk mengobatinya, tetapi tidak bermanfaat sedikit pun.
Fahal inda ahadin minkum min syai'? Apakah barangkali ada di antara kalian yang memiliki sesuatu keahlian untuk menyembuhkannya? Faqal ba'duhum, maka sebagian dari sahabat mengatakan, na'am, ada. Wallahi inni la'arqi, tapi demi Allah aku tidak akan mau mengobatinya. Aku tidak akan mau mengobatinya. Kenapa? Walakin wallahi laqadis tudfanakum falan tudayyifuna. Demi Allah, kami minta agar kalian menjamu kami, tetapi kalian enggan untuk menjamu. Kemudian, fama ana biraqin, dan aku tidak akan mengobati kepala kampungmu hatta taj'alu li ju'lan, kecuali jika kalian memberi kami upah. Ini bentuk apa, Pak? Berjening di sini ya. Ada posisi apa? Tawar di sini. Karena gara-gara apa? Mereka tidak memenuhi hak tamu-tamu ini, akhirnya dia minta. Ketika dibutuhkan, saya minta apa? Upah dari perbuatan itu. Fasalihuhum ala qati'in minal ghanam. Akhirnya mereka sepakat bahwa mereka akan diberi upah, yakni dari kambing ghanam. Fantalaqa yatfulu alaihi, maka pergilah sahabat dengan segera menuju kepada kepala kampung tersebut. Wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya apa? Suratul Fatihah. Dibacakan surah Al-Fatihah. Faka'annama nusyita min iqalin, maka seakan-akan kepala kampung ini terbebas, terlepas dari ikatan-ikatan yang mengikatnya. Fantalaqa yamshi, dia bangkit kemudian berjalan. Wa ma bihi qalabah, seakan-akan dia belum pernah sakit sama sekali. Kemudian fa'awfawhum ju'lahum alladhi salihuhum alaihi, maka mereka akhirnya memenuhi kesepakatan, yakni memberikan kambing kepada mereka. Dalam riwayat Muslim, ini riwayat Bukhari, di Muslim itu disebutkan jumlahnya, Pak. Berapa jumlah kambingnya? 30 ekor. Coba dilihat di KBC nomor berapa itu? 1050 atau 1005? 1050 atau 60, sekitar situ. Judulnya memantrai. Seribu 60 atau 64. Atau 64. Seribu 64 apa? Diracun. Oh, bab puasa. Ya, coba dicari, dicek ya. Di situ 1000 bukan ya, 11 ya. 1100 berarti. Afwan, coba 20 coba. 2000 coba. Itu 1000 itu bab puasa itu. $2060.
Hah? Judulnya memantrai. Berapa itu? Ya, 2060, benar ya? Coba dibaca. Ya. Silakan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW membolehkan keluarga Hasan. 60 berapa itu? 64. Menerima upah memantrai judulnya. Menerima upah memantrai. 264 ya. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. radhiyallahu anhu, ia bertanya, beberapa orang sahabat melakukan perjalanan jauh dan berhenti untuk istirahat pada salah satu perkampungan Arab. Lalu mereka meminta dijamu oleh penduduk kampung itu. Tetapi penduduk enggan menjamu mereka. Penduduk bertanya kepada para sahabat, adakah di antara tuan-tuan yang pandai masak? Kepala kampung kami digigit serangga. Menjawab seorang sahabat, iya, ada. Kemudian dia mendatangi kepala kampung itu dan memantrainya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Maka kepala kampung itu pun sembuh. Kemudian sahabat itu diberi upah lebih kurang 30 ekor kambing. Iya, berapa tadi? 30 ekor kambing. Lumayan nggak ya? Lumayan. Satu kambing berapa sekarang? 3 juta kali 60 berapa? Hah? 3 kali 3 9 berapa berarti? 90 juta. Bondopo padahal mau Al-Fatihah. Ente nggak kepingin banting setir, ganti profesi. Al-Fatihah berapa tadi? 90 juta. Ya, tapi ini yang baca sahabat. Tapi ente nek moco tambah modiar wongi. Makanya di sini nanti antara ada penyakit, ada obat. Tapi jangan lupa, penyakit dan obat ini tidak akan bisa berinteraksi kalau tidak ada apa? Tidak ada orang yang mendekatkan antara obat itu dengan penyakit. Berarti apa? Di sini ada 3 faktor. Faktor penyakitnya, faktor obatnya, dan faktor orang yang mengobati. Nah, obatnya ada Al-Quran, tapi bagaimana dengan orang yang mengobati? Artinya yang memanfaatkan Al-Quran itu. Ini ada kaitannya dengan apa? Hasil akhirnya nanti, kesembuhan itu. Walaupun Al-Quran yang dibaca misalnya, kemudian benar penyakitnya hanya bisa dengan Al-Quran, tapi ketika yang membaca itu orang yang tidak bertakwa kepada Allah, bermanfaat atau tidak? Gak manfaat. Ini ada 3 faktor di sini. Baik. Kemudian setelah itu apa kata sahabat? Sahabat mengatakan dalam hadis tersebut, faqala ba'duhum, sebagian dari mereka mengatakan, iktasimu, bagi itu upahnya 30 ekor kambing itu. Faqala alladhi raqa, orang yang meruqyah tadi berkata, la naf'alu, jangan kau lakukan itu, hatta na'tiyan nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga kita datang kepada nabi, fanadhkura lahu alladhi kana, dan kita menceritakan hal itu apa adanya kepada beliau. Fandur ma ya'muruna, dan tunggulah apa yang diperintahkan oleh beliau. Faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru lahu dzalik, lantas mereka menceritakan hal itu kepada Nabi. Faqal, lantas Nabi bersabda, wa ma yudrika annaha ruqyatan, bagaimana kau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah apa? Ruqyah. Ruqyah itu bisa diartikan adalah mantra, bisa diartikan sebagai apa? Jopa,
Japu, cuman jangan negatif pikirannya ya. Ruqyah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya apa? Mantra. Cuman kan konotasinya kalau mantra itu negatif atau positif? Negatif. Karena selama ini yang dilakukan orang itu mantra-mantra kesyirikan. Padahal mantra itu apa? Yakni kalamullah yang diucapkan, yang dibaca dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dengan bacaan itu. Itu mantra. Yang benar ya. Makanya mantra atau ruqyah ada dua. Yakni apa? Ruqyah syar'iyyah, tapi ada ruqyah syirkiyah. Yang ruqyah syar'iyyah berasal dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Yang ruqyah syirkiyah berasal dari mana? Dari syaitan. Ya mantra-mantra itu hati-hati. Bel gudel petel bau jaran goyang macam-macam, ya kan? Tombo teko loro lungo, itu mantra-mantra. Hati-hati, anak-anaknya juga mengatakan bim apa? Itu mantra itu. Abragedabra, itu mantra itu. Jangan sampai diucapkan. Kadang-kadang dia nggak ngerti. Lantas dia ngomong, aku mau ngucapno yo. Iku contoh. Jangan diulangi lagi seperti itu. Anak-anaknya jangan sampai melakukan itu. Itu mantra itu. Ya, sama seperti orang Jawa itu. Banyak mengucapkan mantra-mantra dengan bahasa Jawa. Nah, di sini mantra atau ruqyah itu yang syar'i hanya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dari As-Sunnah contoh, yakni apa? Mudhibal ba'as rabban nas, ya kan? Apa selanjutnya? Ishfi antas syafi la shifaa illa shifa'uk, dan seterusnya. Itu mantra itu. Tapi syar'iyah. Dari mana? Dari sunnah. Dan itulah yang dibaca Nabi ketika ada orang sakit. Dan diletakkan tangan beliau di tempat yang sakit. Tapi laki harus laki, Pak. Jangan mendatangi yang sakit perempuan sampai meletakkan, nggak boleh. Istri boleh, ya kan? Kalau yang bukan mahram tidak boleh. Nah, di sini disebutkan Al-Fatihah sampai Nabi mengatakan, "Wa ma yudrik annaha ruqyah." Kau tahu dari mana bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Ini menunjukkan bahwa apa? Nabi membenarkan. Kalau bahasa kita, lah kon rote kondi kon niku lho, kok ruwae kon niku. Berarti Nabi tidak pernah mengajarkan bahwa itu adalah ruqyah atau mantra. Dan yang kedua, ini menunjukkan bahwa sahabat itu orang yang cerdas, punya inisiatif, tapi inisiatif ini benar gitu loh. Karena berangkat dari jiwa yang lurus. Dan pada saat itu masih ada Nabi. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa tahu ini benar, ini salah. Betapa para sahabat itu apa? Selalu mencari cara untuk mendapatkan legitimasi terhadap perbuatannya. Sehingga ketika Nabi melegitimasi tentang kebenarannya, maka itulah berarti yang boleh dilakukan sampai hari ini. Maka silakan memanfaatkan apa tadi? Suratul Fatihah. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, qad asabtum iktasimu wadribuni ma'akum sahma. Ya, terimalah upah itu. Berarti boleh kan menerima apa? Upah dari apa? Meruqyah. Tapi di situ menetapkan enggak jumlahnya? Enggak. Makanya enggak boleh Pak menetapkan tarif. Ada orang meruqyah menetapkan tarif. Dan sebetulnya tidak boleh menarif, enggak boleh. Nah, sahabat tadi minta. Kenapa? Karena dia minta haknya. Apa haknya tadi yang tidak dipenuhi? Dijamu. Gara-gara tidak dijamu, dia minta haknya dengan cara seperti ini, dibarter ya. Tapi kalau tidak seperti itu, ya terserah, mau dikasih diterima, kalau tidak nggak masalah, karena tujuan kita menolong. Yang pasti kita dapat pahala dari mana? Dari Allah Jalla wa'ala. Jangan tetapkan tarif. Ruqyah untuk penyakit pusing sekian, ruqyah untuk sakit perut sekian.
Naudzubillah, ya. Iktasimu wadribuli ma'akum sa'ma. Bagilah upah tersebut dan berilah aku bagian dari upah itu. Artinya Nabi minta bagian dari 30 ekor kambing itu. Wallahu a'lam, tidak disebutkan secara rinci. Faqad athara hadzal dawa'u fi hadzal da'i. Maka obat ini sangat membawa dampak positif, yakni kepada penyakit itu dengan hilangnya penyakit tersebut. Hatta ka'allam yakun, hingga seakan-akan orang itu tidak pernah sakit. Wa huwa ashalu dawa wa aisaru, dan inilah yakni obat yang paling mudah dan paling gampang. Walau ahsanal abdud tadawiya bil fatihati, sekiranya seseorang itu mampu memanfaatkan surah al-fatihah dengan sebaik-baiknya, la ra'a laha ta'thiran ajiban, niscaya dia akan menjumpai dampak positif hasil dari apa yang dilakukan melalui surah al-fatihah itu, sesuatu yang menakjubkan fi syifa, dalam urusan menyembuhkan. Wa makastu bi Makkah muddatat ta'tarini adwa'un. Ini kisah dari Ibnul Qayyim, bahwasanya dia pernah tinggal di Mekah dalam beberapa saat atau waktu, dan beliau diuji dengan sakit. Wala ajidu tabiban wala dawaan, dan aku tidak pernah atau tidak menjumpai tabib dan juga tidak ada obat. Dia cari tidak menemukannya. Kemudian faquntu a'aliju nafsi bil Fatihah, maka aku mengobati diriku sendiri dengan membaca surah Al-Fatihah. Fa'ara laha ta'thiran ajiban, maka aku melihat bacaan Al-Fatihah ini membawa dampak yang sangat menakjubkan bagi diriku. Berarti dia apa? Sembuh. Fakuntu asifu dzalika liman yashtaki allama, maka aku pun menyebarkan kisah ini, resep ini, yakni kepada orang-orang yang terkena penyakit dengan membaca surah Al-Fatihah. Fakana katsirun minhum yabra'u sari'an, maka aku melihat sebagian besar dari mereka itu sembuh atas izin Allah. Tentunya Allah lah yang menyembuhkan. Baik, saya langsung singkat, saya lompati ya supaya cepat selesai untuk muqaddimah ini, karena ini belum masuk kepada pembahasan utama. Langsung, wa kadzalika ad-du'a'u, demikian pula doa, fa innahu man aqwal asbab min daf'il makruh wa husulil matlub. Demikian pula doa, karena sesungguhnya dia merupakan sebab yang paling kuat di dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan mendatangkan apa yang kita inginkan. Walakin yatakhallafa anhu atharuh, akan tetapi banyak di antara orang-orang yang berdoa tidak mendapatkan dampak apa-apa. Apa sebabnya? Imma li dhi'fi min nafsi. Yang pertama disebabkan karena lemahnya jiwa. Jiwa orang yang berdoa itu apa? Lemah. Bi ayyakuna du'aan la yuhibbullahu lamma fihi minal udwan, yakni disebabkan karena doa mereka itu tidak dicintai, tidak disukai oleh Allah, yakni tatkala dia berdoa dalam rangka untuk melakukan permusuhan, al-udwan, padahal kita tidak boleh, apalagi sampai tolong menolong. Kata Allah Jalla wa'ala, yakni ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi
wal udwan. Jangan tolong menolong dalam urusan yakni dosa dan permusuhan. Maka berdoa dalam rangka untuk membangun permusuhan tidak boleh. Wa imma li dhi'fil qalbi, atau kemungkinan juga karena lemahnya hati. Kalau tadi lemah jiwa, ini lemahnya hati. Wa adamu iqbalihi 'ala Allah, dan tidak adanya ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian pula wa jama'iyatihi alaihi waqtad du'a, atau tidak terkumpul padanya waktu yang tepat, saat yang mustajab. Fayakunu bimanzilatil qus, demikian pula ar-rauhwi jiddan, sehingga dia berada pada kedudukan yang lemah. Jadi doanya itu apa? Lemah. Fa innas sahmu yakhruju minhu khurujan dhaifan, maka sesungguhnya anak panah itu akan keluar meluncur. Kalau ibarat dia adalah doa itu seperti anak panah, dia meluncur keluar dari busurnya itu khurujan dhaifan, dengan keluar yang lemah. Berarti tidak tidak tepat ke sasaran, mana jatuh ke bawah atau melenceng ke arah yang lain. Wa imma li khusulil mani' minal ijabah, atau yang ketiga disebabkan karena ada penghalang dikabulkannya doa. Ya tadi apa tadi? Lemah jiwa, lemah hati, hatinya lemah. Ini juga pengaruh dari doa. Yang ketiga apa tadi? Ada penghalang. Ya ibarat orang memanah, targetnya itu diapain? Dihalang-halangi, sehingga tidak akan terkena sasaran sampai kapanpun. Min aklil haram, diantaranya adalah yakni makanan yang haram, wadzulm, dan juga kezaliman yang dilakukan oleh orang tersebut. Warrainiz dzunubi 'alal qulub, atau penghalang itu berupa apa? Tertutupnya hati dengan ron. Apa ron itu? Ya kerak. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Sekali-kali tidak, kata Allah dalam surah Al-Mutaffifin, bahkan hatinya itu sudah terdapat ron, penutup akibat perbuatan yang telah mereka lakukan. Apa yang menutup itu? Apa? Dosa. Kenapa? Tidaklah orang berbuat dosa, melainkan apa? Allah akan titik dalam hatinya binuktatin sauda, yakni dengan titik hitam. Kalau seandainya dia istighfara sukila anhu dzunubihi, kalau dia beristighfar mohon ampun kepada Allah, maka hatinya itu diputihkan dari dosa. Tapi kalau tidak, zada fazada, akan bertambah dan bertambah, maka yakunu arlan, jadi dia apa? Penutup, cover hatinya. Nah ini. Dan kemudian penghalang itu apa lagi? Wastilail ghaflati, yakni karena dia telah lalai dari berdoa atau memahami doanya, atau juga dia diliputi oleh kelalaian wasyahwat wallahu, demikian pula kelalaian karena sebab syahwat dan hawa nafsu, wa ghalabatuha alaiha, dan dia dikalahkan, dia telah dikalahkan oleh semua itu. Kama fi Mustadrakil Hakim, di dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim di halaman di jilid yang pertama halaman 493, di sini disebutkan min hadisi Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, ud'ullaha
berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan hendaklah kalian yakin bahwa doamu itu akan dikabulkan. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha la yaqbalu du'a, bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan semua doa min qalbin ghafilillahin, yakni dari hati yang lalai. Hati yang lalai yaitu hati yang tidak memahami apa yang diucapkan dari doa itu. Kadang ada orang hafal doanya, dia ucapkan kalimat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hafal dia sejak kecil, tapi ketika ditanya, "Kon mau maca apa? Jaluk apa kon?" "Embo. Sing penting aku maca iku teko mbahku biyen, aku hafal." Itu berarti hatinya apalah? Lalai dari memahami doa itu. Banyak di antara kita ini dalam sholat nggak ngerti apa yang kita baca. Doa ketika sujud, doa ketika duduk di antara dua sujud, bahkan doa iftitah yang kita baca, kita nggak paham maknanya. Sehingga apa? Doa itu diucapkan tanpa ada isinya. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Min qalbin ghafilin, dari hati yang lalai. Banyak orang meminta berdoa kepada Allah tapi nggak ngerti dia minta apa, nggak tahu apa yang diucapkan. Fahadha dawa'un nafi'un munzilun liddai, maka inilah obat yang sangat bermanfaat yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk penyakit. Walakin, akan tetapi, ghaflatul qalbi anillahi, kelalaian hati seseorang terhadap Allah, tubtilu quwwatahu, akan menghilangkan kekuatan dari doa itu. Jadi doanya itu nggak ada apanya, Pak, nggak ada powernya. Ibarat mobil wis kentekan apa? Wis kentekan bahan bakar. Isok melaku tapi apa? Nyendat-nyendat. Ibarat begitulah doa itu. Mestinya kan harus meluncur dengan cepat. Karena dia lalai dari doa itu, maka doa itu mengakibatkan hilangnya atau lemahnya kekuatan itu. Wa kadzalika aklul harami yubtilu quwwah. Demikian pula makanan yang haram, yakni akan menghilangkan kekuatan doa tersebut. Wa yud'ifuha, atau minimal membuat doa itu lemah. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana di dalam hadis Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil muslimin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana Allah telah memerintahkan pula kepada para rasul utusan Allah. Faqal, dan beliau kemudian membaca, "Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu salihah inna bima ta'maluna alim." Surah Al-Mu'minun ayat 51. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Waqal, dan Nabi membaca ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rizki yang Allah rizkikan kepada kalian. Al-Baqarah surat kedua ayat 172. Thumma dzakara ar-rajula, kemudian Nabi menceritakan seorang lelaki yutilus safara, yang melakukan perjalanan jauh, asy'atha aghbara, karena perjalanan jauhnya itu membuat rambutnya kusut masai dan berdebu, pakaiannya pun lecek kumel.
Yamuddu yadaihi ilas sama. Dia tadahkan tangannya ke langit. Kemudian dia menyeru, ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabb, wahai Rabb. Wa mat'amuhu haramun, sementara makanannya dari yang haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya dari yang haram. Wa malbasuhu haram, demikian pula pakaiannya pun dibeli dari harta yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diasuh, dibesarkan oleh orang tuanya dari harta yang haram. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu dzalik lidzalik, maka bagaimana mungkin doa orang itu dikabulkan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, hadis ini menunjukkan bahwa ada relevansi, keterkaitan yang erat antara doa yang mustajab dengan apa? Dengan konsumsi makanan dan minuman, bahkan termasuk pakaian kita yang kita pakai. Pokoknya apa yang kita pakai, bukan hanya pakaian, tentu apa saja yang kita pakai. Kalau itu berasal dari yang haram, maka Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Dan termasuk doa itu adalah apa? Salat. Salat itu doa kan? Berarti kalau doanya tidak diterima, kira-kira salatnya diterima atau tidak? Tidak diterima, gara-gara makanan yang haram. Wa dzakkara Abdullah bin al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhd. Dan Abdullah bin al-Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad ya, putra dari Imam Ahmad bin Hanbal, menceritakan atau menyebutkan di dalam kitabnya yang berjudul Az-Zuhud li abihi, yakni karangan dari bapaknya, asaba bani Israila bala'un, Bani Israel ditimpa sebuah musibah. Fakharaju mukhrajan, maka mereka pun keluar menuju tempat keluarnya, di mana mereka berkumpul untuk berdoa, meminta kepada Allah. Fa'auhallahu jalla wa ala ila nabiyihim an akhbarahum, maka Allah mewahyukan kepada nabinya, yaitu nabi mereka, dan mengabarkan kepada mereka, nabinya, innakum takhrujuna ila as-sa'idi bi abdanin najasah, sesungguhnya mereka Bani Israel telah keluar menuju tanah lapang untuk meminta kepada Allah dengan berdoa kepadanya, bi abdanin najasatin, tapi dalam kondisi badan yang najis. Apa yang dimaksud dengan badan yang najis ini? Wa tarfa'una ilayya akuffan, di mana kalian mengangkat kepada Allah telapak-telapak tangan kalian untuk meminta, berdoa, berharap kepada Allah. Qad safaktum biha ad-dima, sementara tanganmu berlumuran dengan darah. Berarti apa ini? Telah melakukan kezoliman, terutama apa? Safakud dam, yaitu menumpahkan darah. Wa mala'tum biha buyutakum minal haram, dan rumah-rumahmu dipenuhi dengan barang-barang yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram. Bisa jadi yang haram ini bukan jenisnya, Pak, bukan jenis zatnya, bisa jadi zatnya halal, lele ya, tahu, tempe, bukan babi, bukan ular, bukan kodok, tapi memang zatnya halal. Cuman semua itu dibeli, didapatkan melalui cara yang haram. Ini, rumah-rumah kalian dipenuhi dengan yang haram. Al-an hina ishtadda ghadabi alaikum, maka sekarang kalian meminta, memohon kepadaku, sementara kemurkaanku hari ini sudah sampai puncaknya kepada kalian. Walan tasdadu, maka tidaklah menambah apa-apa bagi diri kalian, minni illa bu'da,
melainkan justru kalian semakin dijauhkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala Abu Dzar, maka berkata Abu Dzar Al-Ghifari, yakfi minad du'ai ma'al birri, maka cukupkanlah doa itu dengan perbuatan yang baik, ma yakfit ta'ama minal milhi, sebagaimana makananmu dengan hal-hal yang halal. Doa itu boosternya dengan amal saleh, dan makanan itu dicukupkan dengan cara memperolehnya, yaitu hanya dari yang halal. Wallahu a'lam. Sebagaimana apa? Dicukupkan makanan itu akan terasa enak minal milhi, dengan sedikit memberi apa? Garam. Cukupkan makanan itu bisa lezat dengan sedikit garam. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada masa yang akan datang, ya. Semoga Allah memudahkan kita mempelajarinya sampai selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya mohon maaf, nanti habis ini melaksanakan perjalanan keluar kota, ya. Mungkin barangkali cukup sampai di sini. Pertanyaan, silakan. 1, 2, boleh, silakan, monggo. Iya. Iya, baik. Yang pertama, untuk agar kita bisa memahami doa itu, yakni kita harus mengerti artinya. Ini yang pertama, yang paling dasar itu dulu, mengerti arti. Maka kalau kita berdoa, maka pelajari pula artinya. Rabbana, wahai Rabb kami, atina, karuniakan kepada kami, fid dunya, dalam kehidupan dunia ini, hasanah, kebaikan, kebahagiaan, wa fil akhirati, dan juga dalam kehidupan akhirat, hasanah, kebaikan atau kebahagiaan, waqina, dan hindarkan kami, ya, adzaban nar, dari api neraka atau siksa neraka. Jadi minimal itu yang pertama, yang paling dasar, supaya hati kita tidak lalai, yaitu mempelajari arti dari doa-doa itu. Dan mempelajari arti dari doa itu, yang paling utama adalah yang kita pakai sehari-hari. Kita pakai sehari-hari, terutama yang hukumnya wajib. Apa yang hukumnya wajib? As-shalah. Maka hendaklah di antara kita ini wajib mengetahui seluruh bacaan sholat kita dengan memahami arti. Wajib itu. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Pelajari itu. Mulai takbir Allahu Akbar, ya kan? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Wahai Allah, jauhkan antara diriku dan dosa-dosaku, kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana kau jauhkan antara jauhnya timur dan barat. Pahami itu. Sementara kita hafal tapi nggak memahami arti. Rabbighfirli, ampuni aku, warhamni, kasihanilah aku, wajburni. Apa arti ini? Halo? Ayo, wajburni, apa jebur-jebur itu? Nah, itu contoh. Rabbighfirli ngerti, warhamni ngerti, wajburni apa artinya? Hah? Cukupilah aku. Iya kan? Jadi harus ngerti arti. Nah, kemudian yang kedua, supaya kita memahami arti, apa? Jangan tergesa-gesa. Kadang kita tergesa-gesa berdoanya. Itu yang menyebabkan apa? Akhirnya kita hanya sekedar melafadzkan karena hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sehingga apa? Lewat.
Beda kalau kita ini bahasa harian kita bahasa Arab, Pak. Beda. Kalau bahasa kita bahasa Arab, meskipun dibaca cepat, kita masih paham artinya. Tapi kalau kita membaca doa dengan bahasa Arab, nggak ngerti apa, walaupun tahu artinya, tapi kalau dibaca tergesa-gesa, akhirnya apa? Lewat artinya. Kenapa? Nggak connect antara lisan dengan pemahaman kita yang ada dalam hati dan pemahaman kita dalam otak kita, nggak connect. Karena begitu cepatnya lisan kita membaca. Makanya usahakan pelan-pelan, dinikmati. Kadang pelan aja masih salah, lali, artinya lali. Oh, pura igire, meneng iling mana akhirnya kan artinya apa yang kita minta. Jadi jangan tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah minta pertolongan. Untuk apa? Selalu diingatkan. Karena kita lupa. Makanya minta kepada Allah, beri pertolongan aku wahai Allah ala zikrika, untuk selalu mengingatmu. Mengingat Allah termasuk mengingat apa? Mengingat doa-doa yang diajarkan kepada kita. Kadang kita ini hafal doanya, hafal lafadznya, hafal artinya, tapi Allah melupakan. Maka kita harus setiap saat minta pertolongan supaya apa? Diingatkan oleh Allah tentang makna dari doa-doa itu semua. Tanpa pertolongan Allah, kita ini gampang lupa, Pak, dan dilupakan. Ya, jadi itu mungkin 3, paling tidak memahami arti, jangan tergesa-gesa, minta pertolongan kepada Allah. Dan kalau bisa ditambah yang keempat, apa? Mengkondisikan diri, berdoa dengan kelembutan. Kata Allah dalam surah Al-A'raf, buka surat 7 pada ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Apa kata Allah? Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri, tadarru'a dengan merendahkan diri, dan rasa takut, wa khifatan dengan rasa takut. Ini cara pengkondisian diri, Pak. Dalam berdoa, dalam berzikir, kita wajib mengkondisikan diri dengan apa? Tadarru', merendahkan diri. Wa khifatan, ada rasa khauf, takut. Kemudian apa yang ketiga? Dan dengan tidak mengeraskan suara. Wa dunal jahri minal qaul, dan dengan tidak mengeraskan suara. Kenapa kita nggak boleh mengeraskan suara? Hah? Di samping Allah Maha mendengar, apa? Efek dampaknya kepada kita. Orang kalau berdoa dengan suara keras, ya kan, akan menimbulkan riya. Ada nggak orang yang berdoa dengan keras-keras, pakai pengeras lagi? Iya kan? Dia enak-enak no nggak? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kalau baca Quran disuruh kita apa? Membaguskan suara. Tapi kalau doa, ini aturannya, wadunal jahri minal qaul, jangan mengeraskan suara. Nabiullah Zakaria berdoa dengan apa? Dengan lembut, pelan. Tapi kalau baca Quran silakan dengan keindahan suaramu. Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suara-suara kalian. Bahkan diperintah kalau baca Quran dengan apa? Dengan hati takut, sehingga kau akan menangis. Kalau nggak bisa nangis, dinangis-nangisin kalau bisa. Bukan untuk riak. Kenapa? Kita diperintah seperti itu. Adapun nanti riak dan tidak, itu jam terbang. Jam terbang itu apa? Kalau kita terbiasa melakukan sunnah seperti itu, maka Allah akan menghilangkan dari sifat riak kita. Karena perintahnya. Karena riak jangan sampai menempatkan dengan tempat yang salah. Kalau kita sesuai sunnah, diperintahkan membacanya dengan baik, dengan cara menangis, ya sudah lakukan. Allah akan menolong kita. Kecuali kalau tidak ada tuntunannya, maka bisa jadi itu menimbulkan riya. Adapun doa, tuntunannya bukan justru dengan suara keras. Dengan cara apa? Merendahkan suara, tidak dengan mengeraskan suara. Bil ghuduwi wal asal. Di waktu apa? Di waktu pagi dan petang. Di waktu pagi dan petang, bukan hanya pagi dan petang, seluruh waktu, 24 jam. Mulai dari bangun tidur sampai tidur
kembali. Itu isinya zikir dan doa. Wala takum minal ghafilin. Apa Allah tutup ayat ini dengan apa? Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Itu sebab kelalaian. Orang itu bisa lalai karena yang pertama tadi itu, tidak berzikir, berdoa sesuai dengan aturan yang Allah ajarkan, dia bisa lalai. Karena di situ ada kemungkinan setan menggelincirkan kita. Wallahu a'lam. Monggo Pak, yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita sholat sendirian, sholat sunnah, kita mulai melakukan kopiah-kopiah, apa boleh memperpanjang doa kita di antara duduk, di antara dua sujud. Kita sudah memahami artinya, tapi menerjemahkan dalam hati. Iya. Apakah diperbolehkan sehingga panjang maksudnya? Iya. Baik. Apakah kita diperbolehkan untuk memperpanjang doa kita di dalam sholat? Boleh secara umum, bahkan itu diperintah oleh Nabi SAW, terutama di saat-saat kita berada pada kondisi terdekat dengan Allah. Kapan itu? Waktu sujud, yakni waktu sujud. Kita diperintah memperbanyak doa. Otomatis kalau memperbanyak doa akan memanjangkan waktu. Silakan. Tapi tentu yang harus diingat, jangan dilakukan itu ketika sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri silakan. Sujud yang lama di situ minta dengan doa yang kita mampu, yang kita hafal, silakan. Tapi jangan waktu sholat berjamaah. Kecuali kita sepakat, yo sujud sak jam yo, nggak apa-apa. Ya wis, nggak apa-apa. Ayo. Temen lo yo, temen. Enggak, kalau aku sujud awakmu ngilang. Kalau ada kesepakatan nggak apa-apa. Atau kebiasaan di tempat itu. Ada sebuah pondok pesantren itu yang sudah menjadi habit, kebiasaan. Kalau sholat malam itu lama sekali. Ada itu. Nah kalau sudah menjadi kebiasaan, orang pada tahu kan. Kalau memang kita nggak ada waktu, ya sudah pergi ke tempat lain. Ojo nang kono kon, apa sujute suwe kon. Iya ta, iya, pindah wae. Misalnya, ya silakan, itu pilihan gitu. Tapi jangan sampai kalau tidak ada kebiasaan di tempat itu atau tidak ada informasi sebelumnya, tahu-tahu apa? Sujudnya lama ya kan? Bah, jangan. Nanti orang akan mengangkat kepalanya. Apa ibu imamnya turu balik ya kan? Akhirnya nggak jadi khusyuk orangnya. Ya, menganggap imamnya tidur. Yo saya sujud. Tak pikir wis mari. Nah, jadi itu. Yang ketiga, bolehkah kita membaca itu dengan artinya? Silakan berusaha untuk memahami arti, tapi jangan sampai dilafalkan dengan lisan. Kalau kita melafalkannya dengan lisan pada waktu sholat, maka batal. Ya kan? Batal itu. Allahumma rzuqni ya Allah. Rabbighfirli. Ya. Ampuni aku, warzukni, paringono rezeki Allah. Iku sing sebelah krungu, kurang opo kon niku. Wis soge ngono sik njaluk. Nah, misal seton ya kan. Jadi jangan sampai dengan bahasa selain bahasa Arab tapi diucapkan dengan lisan. Nah, silakan cukup dalam apa? Hati. Kadang awal-awal belajar bahasa Arab, Pak, itu masih nyambungnya nggak cepet. Artinya apa? Nggak refleks. Begitu kita ucapkan Rabbighfirli, apa ya iki artinya mau? Oh iya, ampuni aku, warhamni, kasihanilah aku. Tapi nanti kalau kita sudah biasa, refleks, nggak perlu lama-lama. Begitu kita Rabbighfirli, warhamni, itu otomatis setting pemahaman kita itu ngerti gitu. Memang awal-awal butuh waktu karena kita kan bukan orang yang tiap hari berbahasa Arab. Nah, disinilah perlunya ke depan kita perlu belajar bahasa Arab minimal apa? Belajar bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran dari bahasa Arab. Tapi jangan sampai keliru, bahasa Arab yang dipelajari bahasa Ammiyah, bahasa apa? Bahasa dialog sehari-hari. Apa meneh Arab ampel, iya kan? Keliru ente, kan? Keliru kan? Enggak.
Dia suruh nanti belajar kitabnya, nanti keliru semua, kan nggak ada gitu kalau bahasa pasaran itu. Yang penting yaitu bahasa Al-Quran, yaitu bahasa fusha, itu yang perlu tiap hari. Orang yang sudah belajar bahasa Arab aja masih kurang terus, ilmu kita ini kurang. Ya kita belajar setiap hari, jangan sampai berhenti. Walaupun sedikit, sehari belajar dalam beberapa waktu, beberapa jam saja, tapi tetap terus. Sehingga nanti ini jadi hujjah, ma'dzirah di hadapan Allah Jalla wa'ala, bahwa kita ini posisinya masih tetap belajar. Jangan sampai melalaikan, aku wis tuwa rek, wis gak wayahe, wis kadung ngutek bul. Enggak, jangan. Terutama Al-Quran. Sehingga ketika kita sholat itu bisa memahami apa yang kita baca. Wallahu a'lam. Apakah syar'i kalau ada doa atau harus baca Al-Fatihah beberapa kali? Maksudnya gimana ini? Dalam sholat apa gimana? Kalau Al-Fatihah dalam satu rakaat cukup sekali. Kalau diulang-ulang itu boleh untuk memahami. Mungkin barangkali bacaan pertama kok kurang mantep. Mungkin dia lagi lalai. Lagi hatinya lalai. Sehingga dia diulangi lagi. Supaya dia betul-betul mantap dari hatinya. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, jangan menetapkan waktu, jangan menetapkan hitungan, dan jangan menetapkan tata cara. Itu yang gak boleh. Jangan menetapkan waktu. Silakan kapan saja, mau siang, mau malam, mau pagi, mau petang. Atau jangan menetapkan timing tertentu. Wah kira pas iki, wah ya apa, wong turu. Nggak ada tuntunan itu. Pasti kira opo, wayai wong ngamuk-ngamuk. Nggak ada. Yang kedua, jangan menetapkan hitungan. Apa hitungannya? Wocon Al-Fatihah ping pitu. Nggak boleh. Kalau tujuannya untuk supaya kita memahami, begitu kita sudah paham ya sudah mencapai targetnya. Mungkin bacaan pertama kok aku mau gelambiar rek mocoku, tak ulangi maneh. Boleh. Untuk apa? Menguatkan hati. Jangan sampai hati ini lalai. Boleh. Berarti ada alasan. Tapi bukan menetapkan hitungan. Tapi kalau harus 7 kali, maaf, itu berarti menetapkan syariat. Karena ini ibadah. Yang menetapkan syariat itu adalah Allah dan Rasul. Dan hitungan dalam ibadah itu adalah bukan wilayah manusia. Yang ketiga, jangan menetapkan tata cara. Apa tata cara? Moco gak ambekan. Pernah dengar kan? Moco Al-Fatihah ping piro gak ambekan? Ping pitu, modiar kon. Ping telu ae gak kuat ya kan? Ping pitu ya kan? Gak bisa. Kenapa kok sampai itu dilarang? Bahkan yang datang itu syaitan. Karena hitungan-hitungan dan tata cara itu dari syaitan. 7 tanpa nafas misalnya. Itu pasti dari syaitan. Kenapa? Syaitan itu tujuannya apa? Melecehkan Al-Quran. Di mana letak pelecehannya? Pertama, dia masuk wilayah yang wilayahnya Allah dan Rasul. Berarti dia masuk wilayah yang bukan haknya. Mentang-mentang dia sombong, ya. Yang kedua, apa? Melecehkan tampak pada praktek dan amalannya. Saya tanya, kalau baca 7 kali atau 3 kali tanpa nafas, saya tanya, bacaannya itu cepat apa lambat? Cepat. Kalau Al-Fatihah dibaca cepat-cepat, kira-kira bisa rusak nggak kalimatnya? Bisa rusak. Ping telu keambekan. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kan? Gimana itu? Bacaan kalimatnya akan rusak, dan itu sebetulnya pelecehan terhadap Al-Fatihah. Sementara Al-Fatihah itu setiap kita baca dijawab oleh Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, hamadani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Dijawab oleh Allah. Ya, wallahu a'lam. Loh, nyambung. Kan entek kira. Baik.
rezeki Al-Fatihah berapa kali? Loh. Untuk rezeki Al-Fatihah berapa kali? Loh. Untuk penyembuhan Al-Fatihah berapa kali? Nggak boleh ya. Nggak boleh berapa kali. Baca sampai paham. Sampai keluar dari hati. Dari hati yang tidak lalai. Bukan dengan jumlah hitungan. Nggak boleh. Baik, ini terakhir. Alhamdulillah Ustadz di Masjid Ar-Rahman setiap Ahad ada pelajaran bahasa Arab. Tolong motivasi kami Ustadz agar banyak yang datang. Ya, bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa agama. Kalau kita ingin mempelajari agama kita, maka pelajarilah bahasa Arab. Kalau ingin mendapatkan dunia, belajarlah bahasa dunia. Mungkin yang lagi tren hari ini sampai hari ini bahasa apa? Inggris. Urusan dunia itu. Tapi kalau urusan agama, belajarlah bahasa Arab. Walaupun kita tidak sampai kepada apa yang kita inginkan, kemudian kita mati. Paling tidak ada alasan hujah di hadapan Allah bahwa kita lagi proses untuk terus belajar. Dan jangan merasa bahwa diri kita ini sudah terlambat. Enggak ada kata terlambat. Enggak ada kata terlambat. Meskipun dia sudah tua, ya kan? Sudah banyak lupa, sudah mungkin barangkali sakit-sakitan, tetap dengan niat apa? Mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa agama kita, bahasa sumber hukum kita. Dan yang ketiga, hendaklah senantiasa kita memotivasi diri dengan berteman dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan komunitas yang baik. Terutama kalau kita pengen belajar bahasa Arab, ya berkumpul dengan mereka yang sama-sama berjuang untuk belajar. Dan perbanyak bergaul dengan mereka. Supaya apa? Ada gesekan, tambahan ilmu. Sehingga mungkin apa yang kita fahami dengan yang difahami teman kita berbeda. Di situ ada saling melengkapi. Tapi kalau kita belajar hanya bertemu ketika saat belajar saja, dan jarang bertemu ketika tidak belajar, sehingga tidak ada gesekan-gesekan positif, belajarnya sepekan sekali, lebih banyak ke komunitas goes. Hilang kabeh, Pak. Bukan hanya hilang, nanti apa? Pasti nanti akan putus belajarnya. Kenapa? Wayai belajar bahasa Arab, ono fan baik. Ya kan? Kira-kira bagaimana kalau sudah seperti itu? Pasti akan diputus belajarnya. Alasan opo? Ih, kira event nih, jarang ada ini, hadiahnya besar ini, akhirnya putus. Nah itulah penyebab futurnya kita untuk semangat belajar. Hanya karena apa? Hanya karena salah mencari teman gaul kita. Jadi kalau kita belajar misalnya tentang Al-Quran, banyaklah bergaul bersama orang-orang ahli Al-Quran dan yang belajar Al-Quran. Jangan keliru, karena itu pengaruhnya besar sekali. Ar-rajul ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung bagaimana agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan siapa yang menemani kalian. Ya. Nah sementara ngajinya cuma 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam paling lama. Tapi kembali ke komunitasnya, mulai siang sampai sore, pagi sampai siang, 4 jam, 5 jam. Itu justru akan berbahaya bagi agama kita kalau ternyata komunitas itu tidak membawa manfaat. Apa yang membawa manfaat? Yang mendatangkan pahala, itu yang bermanfaat. Kalau tidak membawa manfaat, mendatangkan pahala, sebaiknya saya sarankan dijauhi atau ditinggalkan. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.